Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian? Mohon dukungannya, like and subscribe-nya. Part 5. Clarissa, Kizaila dan juga Aiden tiba di rumah Rika dan Rehan, kedua orang tua Clarissa. Mereka bertiga turun dari mobil Aiden lalu berjalan menuju depan rumah sang Abi. Setelah itu Clarissa pun mengetuk pintu agar ada yang membukanya. Tidak lama pintu terbuka menampilkan Rika, sang Umi. Clarissa tersenyum lalu memeluk uminya itu dengan erat untuk melepas kerinduan. "Gimana kabar kamu? Betah di sana?" tanya Rika yang diangguki Clarissa. "Ya udah ayo masuk dulu," ajak Rika lagi lalu melihat ke arah dua teman anaknya itu. Semuanya pun memasuki rumah dan melihat Rehan yang sedang duduk di sofa sambil membaca koran. Clarissa tersenyum lalu dengan segera menghampiri abinya itu. "Assalamualaikum Abi." Rehan mendongak dan menatap sang putri sambil tersenyum. Clarissa mencium punggung tangan Rehan terlebih dahulu, setelah itu langsung memeluknya dengan sayang. "Ekem, Assalamualaikum Abi, ada kita juga loh di sini." Aiden berucap mengingatkan agar lelaki itu tidak dilupakan keberadaannya. Rehan mengalihkan tatapannya pada Aiden. "Umi." Panggil Rehan membuat Rika yang sedang mengambil minum berteriak menjawabnya. "Umi kok undang setan sih?" tanya Rehan lagi membuat Aiden melotot tidak terima mendengarnya. "Ya ampun Abi, mulutnya minta ditampol." Celetuk Aiden yang dihadiahi tampolan dari Rehan. "Berani nampol saya?" tanya Rehan membuat Aiden refleks menggeleng sambil meringis karena tampolan Rehan barusan. "Gak jadi, mau saya cium aja." "Najis. Si Abi mulutnya beneran minta dicium ya, saya bukan anjing atau babi loh." "Yang bilang kamu anjing atau babi siapa?" tanya Rehan tak mau kalah sedangkan Aiden diam tidak tahu harus menjawab apa. Aiden mendengus lalu melihat ke arah Kizaila. Lelaki itu menarik lengan baju Kizaila seperti anak kecil yang membuat Kizaila langsung menepis lengan Aiden. "Ai bantuin dong, lo kan jago jawab." Aiden merengek sedangkan Kizaila menggeleng. "Heh, kamu lupa kalau sila itu belajar dari saya?" tanya Rehan sedangkan Aiden kembali mendengus. "Kalau gitu ajarin saya juga dong Bi." Pintanya sambil tersenyum membuat Abi ikut tersenyum. "Saya pilih orang kali, gak kayak kamu." Aiden mengelus dadanya sabar sambil tersenyum paksa, sedangkan Clarissa dan Kizaila hanya terkekeh. Memang begitulah jika keduanya sudah bertemu, pasti selalu saja ada perdebatan kecil yang dapat menghibur. Untung saja Aiden sudah kebal dengan semuanya sehingga lelaki itu tidak merasa sakit hati dan sebagainya Karen sudah terbiasa. "Udah, nih Umi bawain cemilan." Rika datang lalu melerai dan menaruh cemilan yang dibawanya di atas meja. "Aduh Umi baik banget sih, jadi pengen halalin kan?" Celetuk Aiden menggoda sedangkan Rika hanya menggeleng dan Rehan tidak segan melempar sendal yang dikenakannya pada wajah lelaki itu. Aiden meringis melihat ke arah Rehan yang menatapnya tajam. "Berani hah?" tanya Rehan datar sedangkan Aiden tersenyum semanis mungkin. "Enggak lah Abi, mana berani saya orang pawangnya aja segalak Abi." Aiden cengengesan karena tatapan Rehan yang tajam. "Lagian saya udah ada calon. Ini calonnya," lanjut Aiden lagi lalu mencolek dagu Kizaila. "Pasti bakalan telat." Clarissa kembali menghembuskan nafasnya lalu mulai berjalan kaki. Jika terus menunggu angkutan umum dia tidak tahu akan datang kapan angkotnya itu. Setelah jalan beberapa kem, Clarissa langaung berlari agar segera sampai di depan gerbang yang sudah tertutup. Clarissa mengusap keringat yang ada di keningnya lalu celingak-celinguk mencari keberadaan Mang Johan, satpam sekolahnya yang selalu stay di depan gerbang, namun saat ini dia tidak menemukan keberadaan Mang Johan itu. "Mang Johan!" Clarissa berteriak saat melihat Mang Johan yang tengah berjalan di koridor sambil membawa segelas kopi hitam. Mang Johan langsung berlari untuk menghampiri Clarissa yang saat ini tengah berdiri di depan gerbang yang sudah tertutup. "Lo Neng Risa kok bisa telat?" tanya Mang Johan membuat Clarissa hanya menampilkan cenggirannya. "Iya nih Mang, bukain gerbangnya dong. Neng pulang aja ya, kalau masuk harus dihukum lari, emang Neng kuat." Kelihatannya udah capek banget sampai keringetan gitu. "Ih masa Risa harus pulang lagi, udah capek tahu dari rumah ke sini lari malah disuruh pulang." Clarissa mengerucutkan bibirnya membuat Mang Johan menggaruk tengkuknya bingung. "Bukan begitu, hanya saja sudah peraturan di sekolah ini jika ada siswa atau siswi yang terlambat datang maka hukumannya harus lari memutari lapangan 5 kali putaran." "Tapi kan Neng garis bawah." "Ih Mamang, Clarissa gak apa-apa bukain dong." Wajah Clarissa memelas membuat Mang Johan mau tak mau akhirnya membukakan gerbang untuk gadis itu. Clarissa tersenyum ke arah Mang Johan lalu mengucapkan terima kasih setelah itu langsung berlari menuju lapangan untuk menyelesaikan hukumannya.
Clarissa menyimpan tas yang dibawanya di bawah pohon lalu mulai berlari memutari lapangan. Clarissa tidak peduli saat banyak pasang mata yang melihat ke arahnya karena mereka semua yang berada di luar kelas dan mungkin belum memulai pelajaran. Woi Risa. Clarissa berhenti berlari lalu mendongak melihat ke atas di mana Aiden dan Kizaila berdiri di sana sambil melihat ke arahnya. Clarissa tersenyum lalu melambaikan tangannya dan setelah itu kembali berlari. Clarissa menghentikan larinya saat merasa kepala dan perutnya yang tiba-tiba terasa sakit. Gadis itu melihat ke arah beberapa orang yang menatapnya namun penglihatan Clarissa memburam dan terasa berputar. Clarissa memegang hidungnya lalu terkejut melihat darah yang keluar dari sana. Clarissa melihat ke arah Aiden dan Kizaila setelah itu jatuh tak sadarkan diri. Aiden dan Kizaila yang melihatnya berdecak lalu segera berlari turun untuk mendekati tubuh lemah Clarissa yang sudah jatuh tak berdaya. Nico yang sedari tadi memerhatikan Clarissa pun terkejut, lelak itu berlari ke tengah lapangan membuat ketiga temannya menatap heran dirinya. Nico melihat wajah Clarissa yang sudah pucat serta darah yang juga sudah mengering di hidung gadis itu. Baru saja Nico hendak mengangkat tubuh Clarissa, namun Aiden datang lalu mendorong tubuh Nico sehingga membuat lelaki itu mengurungkan niatnya dan hanya diam saat melihat tubuh Clarissa dibawa oleh Aiden dan Kizaila. Bersambung. Woi Risa. Clarissa berhenti berlari lalu mendongak melihat ke atas di mana Aiden dan Kizaila berdiri di sana sambil melihat ke arahnya. Clarissa tersenyum lalu melambaikan tangannya dan setelah itu kembali berlari. Clarissa menghentikan larinya saat merasa kepala dan perutnya yang tiba-tiba terasa sakit. Gadis itu melihat ke arah beberapa orang yang menatapnya namun penglihatan Clarissa memburam dan terasa berputar. Clarissa memegang hidungnya lalu terkejut melihat darah yang keluar dari sana. Clarissa melihat ke arah Aiden dan Kizaila setelah itu jatuh tak sadarkan diri. Aiden dan Kizaila yang melihatnya berdecak lalu segera berlari turun untuk mendekati tubuh lemah Clarissa yang sudah jatuh tak berdaya. Nico yang sedari tadi memerhatikan Clarissa pun terkejut, lelak itu berlari ke tengah lapangan membuat ketiga temannya menatap heran dirinya. Nico melihat wajah Clarissa yang sudah pucat serta darah yang juga sudah mengering di hidung gadis itu. Baru saja Nico hendak mengangkat tubuh Clarissa, namun Aiden datang lalu mendorong tubuh Nico sehingga membuat lelaki itu mengurungkan niatnya dan hanya diam saat melihat tubuh Clarissa dibawa oleh Aiden dan Kizaila. Bersambung.